Pernahkah kau temui seseorang yang diamnya lebih meneduhkan dari 1000 nasihat, yang tatapannya menyampaikan lebih banyak dari ceramah yang panjang? Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Ia tak menjelaskan apa-apa, tapi hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik sunyinya. Siapa mereka? Mengapa para kekasih Allah lebih memilih diam? Dan apa yang sebenarnya mereka simpan dalam keheningan itu? Di balik sunyi yang tak terlihat, tersembunyi rahasia langit yang tidak diketahui oleh manusia kebanyakan. Diam bukan sekadar tidak bicara. Diam bukanlah sekadar membungkam lidah atau menahan suara dari kerongkongan. Diam yang dimaksud para aulia Allah bukanlah pasif atau beku, melainkan keadaan batin yang begitu hidup namun tenang. Dalam diam mereka ada lautan makna yang tak bisa dijangkau oleh telinga biasa. Saat manusia ramai memburu kata, para kekasih Allah justru memilih sunyi sebagai jalan masuk ke kedalaman hakikat. Mereka tahu bahwa kebenaran seringkali tidak lahir dari kebisingan, tetapi justru tumbuh dari keheningan. Karena itu, diam mereka adalah bahasa yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah tenang, yang telah melewati gelombang nafsu dan keinginan dunia. Mengapa mereka memilih diam? Karena mereka telah melihat betapa banyaknya kata-kata menyesatkan, betapa banyaknya ucapan yang lahir dari ego, bukan dari hakikat. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana lidah bisa menjadi penyebab kehancuran jiwa dan bagaimana suara bisa menghalangi cahaya batin. Maka mereka tidak sekadar menjaga lisan, tetapi menjaga seluruh gerak hati dari keinginan untuk menyampaikan hal yang belum diperintahkan oleh Allah. Dalam diam itu, mereka mendengarkan bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Suara fitrah, suara Tuhan, yang memancar tanpa huruf, tanpa bunyi. Para aulia tahu, ketika manusia berbicara terlalu banyak, ia kehilangan ruang untuk mendengar. Dan bukan hanya mendengar manusia lain, tapi mendengar bisikan ilahiyah yang begitu halus. Bisikan itu tidak bisa didengar jika hati masih riuh, jika pikiran masih penuh dengan rencana dan keinginan. Maka diam bagi mereka bukan sekadar menahan bicara, melainkan menciptakan ruang batin agar cahaya Tuhan bisa memancar tanpa terhalang. Ini adalah rahasia yang tak semua orang tahu, karena kebanyakan orang masih sibuk mengartikan diam sebagai kelemahan atau ketidaktahuan. Padahal di dalam diam para kekasih Tuhan tersembunyi samudra pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat. Setiap tetes diam itu menyimpan limpahan cahaya yang tak bisa dituliskan dalam kitab. Ketika mereka diam, mereka tidak sedang berhenti. Justru mereka sedang berjalan paling jauh, menembus dimensi ruhani yang tak tersentuh oleh pancendra. Mereka tidak berbicara bukan karena tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu dalam. Dan kedalaman itu tak bisa diangkat ke permukaan tanpa membuatnya rusak oleh batasan bahasa. Ada saatnya bicara menjadi hijab. Bahkan kebenaran yang diucapkan dengan lisan yang belum jernih bisa menjadi kebohongan. Karena itu para aulia lebih memilih diam, sebab mereka tidak ingin menodai hakikat dengan simbol. Mereka tahu, setiap huruf memiliki batas, sedangkan Tuhan itu maha tak terbatas. Maka bagaimana mungkin yang terbatas mampu menjelaskan yang tak terbatas? Disitulah mereka berhenti bicara, bukan karena kalah, tapi karena telah sampai. Mereka membungkam mulut, namun membuka seluruh batin mereka untuk menerima limpahan cahaya dari dalam. Diam mereka adalah bentuk penghambaan, bukan karena takut tetapi karena tunduk. Seperti bumi yang diam namun menumbuhkan segalanya, begitu pula jiwa yang diam karena tunduk kepada Sang Maha Hidup. Dalam diam itulah mereka menyaksikan Tuhan, bukan lewat mata, tapi lewat rasa. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Dan pengalaman itu tidak untuk diumumkan, karena terlalu suci untuk dipamerkan. Maka mereka diam, karena mereka menjaga rahasia. Rahasia hubungan yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun, bahkan kepada diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya diam adalah cara Tuhan menyapa hambanya yang paling dekat. Ia tidak datang dalam hiruk pikuk, tetapi dalam senyap yang paling dalam. Saat jiwa tidak lagi bergantung pada kata, saat hati tidak lagi mencari pengakuan, disitulah Tuhan hadir dalam wujud yang tak bisa digambarkan. Maka ketika para aulia diam, sebenarnya mereka sedang berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.
Dan Tuhan pun membalasnya bukan dengan suara tetapi dengan cahaya. Cahaya yang memancar dari dalam, bukan dari langit. Ketika cahaya turun dalam keheningan, diam para aulia bukanlah reaksi, tetapi sebuah kondisi kesadaran. Saat orang biasa diam karena tidak tahu harus berkata apa, para kekasih Allah diam karena mereka telah melihat apa yang tak mampu diucapkan. Dalam keheningan mereka, turunlah cahaya-cahaya dari alam malakut, dari dimensi yang tak bisa dijangkau oleh logika dan akal biasa. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, tetapi menyinari hati. Ia tidak berasal dari langit, sebagaimana orang awam membayangkannya, tetapi terpancar dari dalam diri yang telah disucikan. Sebab Tuhan bukan hanya berada di atas, tapi lebih dekat daripada urat leher. Maka cahayanya pun tidak selalu datang dari atas, melainkan muncul dari kedalaman hati yang telah bebas dari kabut dunia. Dalam kesunyian itu, para aulia melihat dengan mata hati. Mereka tidak lagi menggantungkan pemahaman pada kata-kata, tetapi pada rasa yang bersumber dari ketundukan total. Itulah sebabnya mereka bisa mengerti sesuatu tanpa perlu dijelaskan. Sebuah ilham bisa turun tanpa bentuk, namun jelas maknanya. Ini bukan pemahaman biasa, tetapi bentuk komunikasi ruhani antara jiwa dan Rabb-Nya. Di saat manusia biasa berdebat tentang hakikat dan syariat, para aulia tenggelam dalam lautan cahaya yang membungkam semua perdebatan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan di luar karena mereka telah menemukannya di dalam. Keheningan itu menjadi pintu, bukan penjara. Ia bukan membatasi, tetapi justru membebaskan. Karena ketika suara luar berhenti, suara dalam mulai terdengar. Dan ketika suara dalam itu jernih, ia menyampaikan bukan hanya kebenaran, tetapi keberadaan. Para aulia memahami bahwa banyak kata justru menutupi, bukan mengungkapkan. Maka mereka memilih diam, bukan karena ingin menyendiri, tetapi karena ingin hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Diam mereka adalah bentuk kehadiran yang total, tanpa jeda, tanpa gangguan. Di sanalah ruh mereka bercahaya, tidak oleh lampu atau matahari, tapi oleh cahaya Tuhan yang memancar dari hakikat diri. Cahaya ini tidak dapat ditangkap oleh orang yang pikirannya masih sibuk, hatinya masih riuh, dan lisannya masih ingin didengar. Karena cahaya Tuhan tidak berbagi tempat dengan keramaian hawa nafsu. Ia hanya singgah pada jiwa yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Maka para aulia membersihkan diri mereka dengan cara yang paling dalam, dengan diam. Mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka kepada siapapun, karena yang mereka tuju bukanlah makhluk, tetapi Khalik. Mereka tidak mengejar pengakuan dari dunia, sebab yang mereka dambakan hanyalah ridha dari Yang Maha Sunyi. Ketika diam telah menjadi kebiasaan, jiwa pun berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap gerak batin, lebih halus dalam menangkap sinyal ilahi. Setiap hembusan napas terasa membawa pesan. Setiap detik menjadi ruang perjumpaan. Inilah rahasia kenapa wajah para aulia tampak damai meskipun dunia di sekelilingnya kacau. Mereka tidak terganggu, sebab cahaya yang mereka pegang tidak bergantung pada dunia luar. Mereka tenang, sebab pusat mereka bukan lagi pada dunia, tapi pada Tuhan yang tak pernah berubah. Diam telah membawa mereka pada keseimbangan batin yang dalam, jauh dari kegelisahan orang-orang yang masih haus akan dunia. Dan justru dari diam itu lahirlah wibawa, sebuah kewibawaan yang tidak dibangun oleh kata-kata, tetapi oleh kedalaman jiwa. Saat para aulia hadir, hati orang lain menjadi tentram. Bukan karena mereka berbicara, tetapi karena ruh mereka memancarkan kedamaian. Inilah rahasia yang tidak dipahami banyak orang. Mereka kira kekuatan itu terletak pada retorika dan kefasihan, padahal kekuatan sejati terletak pada sunyi yang bersambung dengan Allah. Diam untuk aulia bukan kekosongan, tapi kepenuhan. Ia bukan pasif, tetapi aktif dalam dimensi yang lebih dalam, dimensi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka jangan remehkan diam seorang kekasih Tuhan. Jangan anggap sunyinya sebagai kebingungan, sebab bisa jadi dalam diam itulah sedang berlangsung percakapan antara hamba dan Tuhannya. Percakapan tanpa suara, tapi penuh cahaya. Dan jika kau belum bisa merasakan makna diam itu, maka jangan buru-buru menilai. Karena bisa jadi diam itu adalah panggilan juga untukmu. Panggilan untuk berhenti sejenak dari kebisingan hidup ini, agar kau pun bisa menyimak, bukan dengan telinga,
tetapi dengan hatimu sendiri. Ketika hati menjadi pendengaran, ada satu rahasia besar yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk mendengarkan dengan hati. Ketika seorang aulia Allah memilih diam, sejatinya ia sedang membuka pintu-pintu batin yang selama ini tertutup oleh kegaduhan dunia. Dalam diam itu, hati berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar merasa, tetapi mendengar. Bukan mendengar suara makhluk, tapi mendengar kehendak Tuhan. Inilah jenis pendengaran yang tak melibatkan telinga, tapi jauh lebih tajam dan halus, karena bersumber langsung dari ilham ilahi. Maka jangan heran jika para kekasih Allah seolah tahu apa yang akan terjadi, karena dalam diam mereka mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari ucapan manusia. Diam para aulia bukanlah bentuk pelarian dari dunia, tetapi bentuk kesiapan untuk menerima sinyal dari langit ruhani. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak berbicara melalui gelombang suara seperti manusia, melainkan melalui gerakan rasa, getaran hati, dan bisikan batin yang lembut. Jika hati masih tertutup oleh keinginan dan pikiran, maka sinyal itu tidak akan pernah bisa ditangkap. Maka mereka menepi dari keramaian bukan karena ingin asing, tapi karena ingin lebih jernih. Mereka menenangkan pikiran, menjernihkan niat, menundukkan ego, semata agar hati mereka bisa menangkap dengan sempurna apa yang ingin disampaikan oleh Yang Maha Berkehendak. Hati yang bersih dan diam akan berubah menjadi semacam antena ruhani. Ia bisa menangkap gelombang ilahi tanpa perlu logika atau bukti lahiriah. Para aulia tidak butuh dalil untuk meyakini sesuatu, karena keyakinan mereka lahir dari rasa yang disaksikan, bukan sekadar dipahami. Diam itu melatih mereka untuk tidak gegabah, tidak reaktif, tidak tergesa. Karena dalam diam ada waktu untuk merenung. Dan dalam perenungan yang hening, turunlah ilmu laduni, ilmu yang langsung Allah titipkan dalam dada hambanya yang Dia pilih. Inilah yang membuat diam mereka menjadi cahaya bagi yang bersentuhan dengannya. Karena bukan hanya menenangkan, tetapi juga menuntun. Tak sedikit orang mengira bahwa para aulia tak memahami apa-apa karena mereka jarang berbicara. Tapi sesungguhnya justru karena mereka paham lebih dalamlah, maka mereka diam. Sebab mereka sadar tidak semua yang diketahui layak untuk diucapkan. Ada ilmu yang tidak untuk dibicarakan, karena ketika keluar dari lisan, ia akan kehilangan kesuciannya. Maka mereka jaga ilmu itu dalam diam, mereka rawat dengan zikir dalam batin, dan mereka serahkan kepada Allah tanpa keinginan untuk dipuji. Diam mereka adalah bentuk penjagaan terhadap anugerah batin yang tidak bisa dimengerti oleh dunia yang haus pengakuan. Ketika hati telah menjadi pendengaran, maka hidup tak lagi sama. Segala sesuatu menjadi tanda. Langit yang mendung, angin yang bertiup, bahkan bisikan dalam dada, semuanya berbicara dalam bahasa Tuhan. Tapi bahasa ini hanya bisa dipahami oleh hati yang tidak lagi berisik. Maka, para aulia melatih diri mereka untuk hidup dalam keheningan batin, agar bisa menangkap semua isyarat dari Tuhan. Mereka tidak melihat sesuatu hanya dengan mata, tapi dengan mata hati. Dan apa yang mereka lihat di balik tirai dunia ini, itulah yang membuat mereka tak banyak bicara. Karena apa yang mereka lihat terlalu suci untuk dikatakan, terlalu dalam untuk dijelaskan. Begitu pula ketika mereka berbicara, maka itu bukan sekadar ucapan biasa. Setiap kata para aulia adalah hasil penyaringan batin yang dalam. Tidak sembarang kalimat keluar dari lisan mereka. Mereka tidak berbicara karena ingin menyenangkan manusia, tetapi karena telah diperintah oleh rasa yang datang dari dalam. Bahkan terkadang mereka terdiam di hadapan pertanyaan besar, bukan karena tidak tahu, tetapi karena jawaban itu tidak bisa dijelaskan dengan huruf. Dan ketika mereka memilih berkata-kata, kata-katanya menggetarkan hati orang yang mendengarkan, sebab ia datang dari kedalaman, bukan dari permukaan. Di dunia yang semakin bising ini, barangkali inilah yang paling kita butuhkan. Belajar diam. Bukan sekadar diam fisik, tapi diam batin. Diam yang mematikan ego, menundukkan nafsu, dan membuka ruang untuk mendengarkan Tuhan dengan cara yang tidak diajarkan oleh buku, melainkan oleh rasa. Para aulia sudah memberi contoh. Mereka telah membuktikan bahwa diam bukan berarti tidak tahu, melainkan tahu terlalu dalam. Dan kita yang masih tertutup oleh kebisingan dunia, mungkin baru akan mengerti setelah semua suara ini padam. Maka sebelum terlambat, belajarlah diam.
Karena siapa tahu, dalam diam itulah Tuhan sedang memanggilmu dengan cara paling halus. Menyatu dengan keheningan, menyatu dengan Tuhan. Diam bukan hanya soal menahan lisan, tetapi soal menyatu dengan keheningan itu sendiri. Para aulia, Allah tidak sekadar mendiamkan mulut, tetapi memadamkan seluruh gerak yang berasal dari ego. Dalam diamnya, tidak ada lagi aku yang merasa tahu, merasa benar, merasa penting. Yang ada hanya tunduk total, tenggelam dalam lautan kehadiran Tuhan yang tidak berbunyi, tapi nyata. Mereka yang telah menyatu dengan keheningan, telah melepaskan diri dari keramaian batin. Dan ketika batin sunyi, cahaya Tuhan memancar tanpa tirai. Bukan dari langit, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Diam mereka adalah gerbang menuju penyatuan, bukan dalam arti fana secara fisik, tetapi lenyapnya kehendak pribadi dalam kehendak Tuhan. Dalam kondisi itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan siapa diri mereka. Mereka tidak memerlukan pengakuan dari manusia, karena mereka telah disaksikan oleh Yang Maha Melihat. Mereka tidak lagi mendambakan perhatian dunia, sebab mereka telah merasakan perhatian dari Sang Khalik. Ketika orang sibuk menunjukkan citra, para aulia justru sibuk meniadakan diri. Karena mereka tahu, selama masih ada diri yang ingin tampak, cahaya Tuhan tidak akan menyinari sepenuhnya. Maka diam menjadi latihan meleburkan diri, latihan untuk hadir tanpa menuntut tempat, untuk menyatu tanpa harus dikenal. Sebab bagi para aulia, lebih baik tidak dikenal oleh makhluk, asal dikenal oleh Allah. Keheningan para aulia adalah ruang suci yang tak semua orang bisa masuki. Di sana tidak ada debat, tidak ada pembuktian, tidak ada kebutuhan untuk benar. Yang ada hanya keikhlasan murni, ketundukan penuh, dan keterbukaan total terhadap apapun yang Allah kehendaki. Dalam ruang itu, segala bentuk kepemilikan melebur. Tidak ada lagi aku yang merasa dekat dengan Tuhan. Karena bahkan rasa dekat itu pun dianggap sebagai hijab jika masih menyisakan ego. Maka mereka terus menyelam ke dalam keheningan, sampai tak ada lagi batas antara hamba dan Tuhannya. Inilah makam di mana diam berubah menjadi ibadah paling tinggi, sebab tak lagi ada suara selain suaranya dalam dada. Bagi para kekasih Allah, diam bukan sekadar perilaku lahir, tapi jalan batin yang halus dan tajam. Diam itu bukan kosong, tapi penuh muatan rasa, limpahan cahaya, dan gelombang kesadaran. Ia tidak tampak oleh orang luar, tapi terasa dalam ruh yang jernih. Ketika diam itu menjadi pakaian batin, mereka pun hidup dalam kesadaran yang tak terputus dari detik ke detik. Bahkan napas mereka menjadi zikir, langkah mereka menjadi tasbih, dan diam mereka menjadi pujian yang tidak berbunyi, namun didengar oleh langit. Karena diam yang lahir dari fana adalah diam yang berbicara dalam bahasa Tuhan, bahasa yang tidak menggunakan kata, tapi menyentuh ruh manusia. Sebagian orang menganggap diam sebagai ketiadaan peran. Tapi bagi para aulia, justru dari diam itulah peran spiritual yang paling agung dijalankan. Mereka bukan pembicara di depan panggung, tapi mereka adalah penjaga rahasia di balik tirai. Dunia mungkin tidak melihat mereka, tapi Allah menempatkan mereka sebagai penjaga keseimbangan. Dalam diam mereka, doa-doa naik ke langit. Dalam diam mereka, rahmat turun ke bumi. Mereka tidak berdakwah dengan suara, tapi dengan wujud mereka sendiri. Wujud yang lembut, jernih, dan penuh getaran ilahiyah. Mereka berjalan di bumi, namun hati mereka tenggelam dalam langit. Mereka tampak diam padahal sedang bekerja bagi Tuhan dalam cara yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Diam mereka juga bukan penolakan terhadap dunia, tapi cara untuk memurnikan hubungan dengan Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia. Mereka tetap hidup di tengah manusia, tetap makan, minum, bekerja, tapi hati mereka tetap tenang dalam samudra ketuhanan. Mereka mampu hadir tanpa terikat, mencinta tanpa menggenggam, memberi tanpa ingin dipuji. Semua itu lahir dari keheningan yang telah menembus inti jiwa. Diam mereka tidak membuat mereka asing, tapi membuat mereka menjadi cermin bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari. Dan ketika engkau bertemu dengan seseorang yang diam namun menenangkan, bisa jadi engkau sedang berhadapan dengan salah satu kekasih Tuhan yang sedang menyembunyikan cahayanya dalam sunyi. Dan begitulah, diam menjadi jalan untuk menyatu. Menyatu bukan dalam makna lenyap secara wujud,
tapi dalam makna tidak lagi merasa selain Allah. Di titik itu, semua kehendak luruh, semua keinginan padam, dan yang tersisa hanya cahaya yang memancar dari dalam, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa suara. Itulah rahasia terbesar dari diam para aulia, bahwa mereka tidak hanya diam dari ucapan, tapi diam dari kehendak selain Allah. Dalam diam itu mereka hidup, dan dalam hidup itu mereka menebar cahaya. Bukan dari langit, tapi dari dalam diri. Karena cahaya Tuhan yang sejati memang memancar dari kedalaman, bukan dari ketinggian. Lidah yang terkunci oleh cahaya. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani di mana lidah seorang aulia bukan hanya ditahan oleh kehendak dirinya sendiri, tapi benar-benar dikunci oleh cahaya. Bukan karena tak mampu berbicara, tapi karena cahaya yang memenuhi hatinya terlalu besar untuk dijabarkan lewat kata. Dalam keadaan itu, mereka seperti berjalan di dunia, namun sepenuhnya dikuasai oleh nur ilahi. Kata-kata menjadi tidak relevan lagi, karena di hadapan mereka telah tersingkap hakikat. Dalam pandangan lahir, mereka terlihat diam seolah tidak melakukan apa-apa. Tapi sejatinya, mereka sedang berada dalam dialog batin paling dalam bersama Tuhan. Dialog yang tidak butuh suara, tidak perlu kalimat, hanya getaran rasa dan samudra keikhlasan. Mereka telah melihat bagaimana kata-kata bisa menjadi tirai. Betapa sering manusia terjebak dalam simbol, dalam retorika yang mempercantik kebenaran, tapi mengaburkan sumbernya. Maka para aulia melepaskan diri dari perangkap ini. Mereka tidak mau kebenaran yang murni dirusak oleh kehendak untuk menyampaikan. Mereka menjaga rahasia hakikat sebagaimana seorang penjaga istana menjaga pintu gerbang dari tangan-tangan jahil. Dan penjagaan itu dilakukan dalam diam. Mereka lebih memilih dicap tidak tahu daripada menyampaikan sesuatu yang belum saatnya. Karena mereka mengerti, satu kalimat yang disampaikan bukan dari izin Tuhan bisa menggelincirkan banyak jiwa, termasuk dirinya sendiri. Diam mereka adalah bentuk tanggung jawab yang sangat tinggi. Mereka sadar bahwa ucapan adalah amanah, bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya karena kebenarannya, tapi juga karena waktunya, niatnya, dan dampaknya. Maka mereka berhati-hati, bahkan dalam keadaan mendesak sekalipun, mereka tetap memilih diam jika rasa di dalam belum memberi izin, karena mereka lebih percaya pada rasa yang datang dari Tuhan dibanding dorongan logika manusia. Mereka telah mencapai makam di mana diam lebih dekat dengan kebenaran daripada ucapan. Dan jika pun mereka berbicara, kata-kata itu tak keluar dari akal atau perasaan biasa, tapi dari kedalaman rasa yang telah ditempa oleh banyak fana. Dalam diam itu, terkadang turun cahaya-cahaya yang membakar hijab diri. Cahaya itu menyinari sisi-sisi gelap yang bahkan tak disadari oleh hati sendiri. Para aulia bukan hanya berdiam dari dunia, tapi juga berdiam dari dirinya. Mereka keluar dari aku untuk masuk ke dalam dia. Maka lidah mereka terkunci bukan karena mereka tak tahu harus berkata apa, tapi karena mereka tahu bahwa semua yang hendak dikatakan masih dibalut ego. Mereka menunggu sampai kehendak Tuhan memberi izin, barulah mereka bicara. Inilah makam adab yang sangat tinggi, di mana bicara bukan lagi soal boleh atau tidak, tapi soal sesuai atau belum. Mereka tidak ingin menjadi penyampai pesan yang lebih dahulu bicara daripada yang mengutusnya. Seringkali dalam diam itulah terjadi ledakan pencerahan, bukan kepada orang lain, tapi kepada diri mereka sendiri. Karena saat semua pintu lahir ditutup, pintu batin terbuka lebar. Cahaya turun bukan dari luar, tetapi dari dalam, membuka tabir demi tabir, memperlihatkan kebenaran tanpa perantara. Mereka menyaksikan Tuhan bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Dan penyaksian itu membuat mereka makin sunyi, makin takut, makin tunduk. Bukan karena mereka merasa hina, tetapi karena mereka sadar betapa agungnya Dia yang mereka temui dalam diam. Maka diam menjadi zikir, diam menjadi tafakur, diam menjadi pengakuan yang paling jujur, bahwa diri ini tidak punya apa-apa selain Allah. Lidah yang dikunci oleh cahaya tidak kehilangan fungsinya, tapi justru menemukan bentuk tertingginya. Ia tidak lagi digunakan untuk menyampaikan pendapat, tapi untuk memuji dalam diam. Tidak lagi digunakan untuk menguasai perdebatan, tapi untuk membenamkan diri dalam tasbih yang tidak terdengar. Bahkan napas menjadi tasbih,
tatapan menjadi doa, dan diam menjadi wujud zikir paling dalam. Ini adalah makam di mana suara batin lebih nyaring daripada suara lisan, dan kekuatan roh lebih besar dari kekuatan akal. Para aulia berjalan di bumi dengan diam, tapi sesungguhnya suara mereka bergema di langit karena mereka sedang berbicara langsung kepadanya. Dan dari makam inilah muncul ketenangan yang tidak terguncang oleh apapun. Tidak oleh hinaan, tidak oleh pujian, tidak oleh keraguan orang lain. Karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hubungan langsung dengan Allah yang tak terucap, tapi terasa dalam seluruh wujud. Maka jika engkau melihat seorang yang tampak diam namun meneduhkan, tampak tenang namun dalam, bisa jadi engkau sedang melihat seseorang yang lidahnya telah dikunci oleh cahaya. Bukan karena ia tak mampu berbicara, tapi karena ia telah melihat bahwa semua yang layak diucapkan hanya milik Allah semata. Sunyi yang menghidupkan jiwa. Di balik diam para aulia, tersembunyi kehidupan ruhani yang jauh lebih hidup daripada segala kegaduhan dunia. Justru ketika mereka hening, jiwa mereka menyala. Ketika mereka tak bersuara, batin mereka bergemuruh dengan zikir dan rasa yang melampaui batas huruf. Dunia melihat mereka sebagai sosok yang tenang, tapi ruh mereka sedang menari dalam samudra kehadiran Tuhan. Mereka diam bukan karena tidak ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tetapi karena seluruh getaran dalam diri mereka sedang sibuk menghadap kepada Sang Pencipta. Dalam sunyi itu, mereka menyatu, mereka terbangun, dan mereka hidup sepenuhnya. Sebab kehidupan sejati tidak terletak dalam kesibukan lahir, tapi dalam kesadaran batin yang tidak pernah tertidur. Banyak yang mengira sunyi adalah bentuk kematian, tapi dalam jalan ruhani, sunyi justru adalah tanda kehidupan tertinggi. Manusia biasa hidup dengan gerak tubuh dan suara, tetapi para aulia hidup dengan gerak hati dan keheningan. Mereka tidak mengejar yang tampak, tetapi membangun yang tersembunyi. Setiap malam yang sepi mereka jadikan taman perjumpaan. Setiap detik yang sunyi mereka manfaatkan untuk menyelam lebih dalam. Jiwa mereka tidak dibiarkan kosong, tapi dipenuhi oleh kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam segala hal. Dan dalam kesadaran itu, segala sesuatu menjadi hidup. Bahkan udara yang diam pun terasa berbicara, tanah yang kering pun terasa bertasbih. Sunyi yang mereka jalani bukanlah sekadar tidak bicara, tapi lebih dari itu, sunyi dari keluh, dari hasrat yang liar, dari pikiran yang gaduh, dari keinginan untuk dilihat dan diakui. Mereka membersihkan seluruh ruang batin dari kebisingan yang tak berguna. Dan ketika ruang itu bersih, ruh mereka bangkit dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Mereka menjadi sosok yang tampak sederhana, namun menyimpan keteduhan yang bisa menyentuh siapa saja yang mendekat. Karena dalam diri mereka, Tuhan hidup. Dan kehidupan Tuhan dalam diri seorang hamba hanya bisa bersinar penuh dalam sunyi yang telah dikuasai dengan sepenuh jiwa. Keheningan para aulia adalah keheningan yang aktif. Diam mereka bukanlah pasif, tapi menyala dalam ketaatan. Ketika manusia sibuk membuktikan, mereka sibuk merasakan. Ketika dunia memburu pengaruh, mereka menepi untuk membersihkan diri dari ketergantungan. Maka jangan heran jika mereka tampak jauh dari keramaian, sebab keramaian seringkali mengganggu percakapan paling rahasia, percakapan antara jiwa dan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa sekali saja keramaian itu masuk ke hati, maka sinyal langit akan terganggu. Maka mereka jaga sunyi itu sebagaimana seorang pecinta menjaga surat terakhir dari kekasihnya, dalam-dalam, tidak diumbar, dan penuh kesetiaan. Dalam sunyi itu pula, mereka dilatih untuk mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Tidak ada cermin yang lebih jujur selain keheningan. Di saat tidak ada pujian, tidak ada perhatian, dan tidak ada yang menyaksikan, disitulah muncul wajah sejati. Dan wajah itu mereka hadapi tanpa topeng, tanpa ilusi. Mereka berani menatap kehampaan diri, dan dari kehampaan itu, mereka menemukan Tuhan. Karena siapa yang merasa dirinya ada, tidak akan melihat keberadaannya secara penuh. Tapi siapa yang merasa dirinya tiada, akan menyaksikan bahwa hanya Allah yang sungguh-sungguh ada. Maka sunyi menjadi jalan menuju fana, dan fana menjadi pintu menuju baka. Kekuatan terbesar para aulia justru lahir dari sunyi itu.
Mereka bisa menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Sebab ruh mereka telah menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Ketika engkau mendekat kepada mereka, engkau tidak mendengar banyak bicara, tapi hatimu merasa disentuh. Itu bukan karisma manusia biasa, melainkan pancaran dari batin yang telah dibersihkan melalui diam. Sebab diam yang sejati menanamkan akar ketenangan, dan dari ketenangan itu tumbuh buah hikmah. Dan setiap buah yang tumbuh dari pohon sunyi akan menyebarkan rasa manis yang tidak bisa ditiru oleh apapun di dunia. Maka sunyi bukan sekadar keadaan, tapi makam. Ia bukan sesuatu yang dicari oleh tubuh, tapi dituju oleh jiwa. Para aulia memasukinya perlahan, dengan mujahadah, dengan penundukan diri, dan dengan adab yang dalam. Dan ketika sunyi itu telah mereka taklukkan, mereka tidak menjadi asing. Mereka justru menjadi lebih hidup daripada yang sibuk bersuara. Karena sunyi yang mereka miliki bukan kehampaan, melainkan ruang suci tempat Tuhan hadir sepenuhnya. Dan dari sanalah mereka menghidupkan kembali orang-orang di sekitarnya, bukan dengan ajakan, tapi dengan keteladanan. Bukan dengan suara, tapi dengan cahaya. Bukan dari langit, tapi dari dalam. Ketika diam menjadi doa, dalam makam para aulia, diam bukanlah jeda dari ibadah, tapi bentuk tertinggi dari doa. Ketika lisan tak lagi bergerak, bukan berarti permohonan berhenti. Justru di dalam diam itu, doa menjadi lebih murni. Tidak lagi terucap dengan lidah yang kadang diselipi keinginan dunia, tetapi dipancarkan dari kedalaman hati yang telah bebas dari harapan palsu. Para kekasih Allah tidak memohon dengan desakan, mereka tidak merintih dengan kerisauan, tapi mereka menghadirkan diri sepenuhnya di hadapan Allah dalam diam yang penuh kesadaran. Dan kehadiran itu bagi mereka lebih bermakna daripada 1000 kata yang tak benar-benar paham kepada siapa ia diarahkan. Ketika diam telah menjadi doa, seluruh tubuh pun berubah menjadi alat permohonan. Gerak mata, getaran napas, detak jantung, semuanya menjadi penyambung antara hamba dan Rabb-Nya. Bahkan tanpa kata-kata, Tuhan mengetahui seluruh isi hati mereka. Karena Allah tidak menunggu suara dari mulut, tetapi ketulusan dari dalam dada. Maka para aulia lebih banyak diam, bukan karena mereka tidak berdoa, tapi karena mereka telah menjadikan keberadaan mereka sendiri sebagai doa yang hidup. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu susunan kata yang indah. Cukup dengan hadir, diam, dan sadar. Maka seluruh semesta menjadi saksi bahwa mereka sedang berbicara kepada Tuhan. Dalam diam mereka mengalir harapan yang paling dalam, bukan untuk dunia, bukan untuk kejayaan diri, tapi untuk perjumpaan. Mereka tidak minta dipermudah jalannya, tapi minta dikuatkan hatinya. Mereka tidak minta dunia dijinakkan, tapi minta agar hati tidak berpaling. Dan permohonan semacam ini tidak bisa diucapkan dalam kata-kata biasa. Ia terlalu halus, terlalu dalam, terlalu sakral. Maka diam menjadi pilihan terbaik. Sebab dalam diam itulah ruh menyampaikan rintihannya yang tak bisa dijangkau oleh logika. Diam menjadi bahasa para pecinta yang tahu bahwa cinta sejati tidak perlu banyak bicara. Ia cukup terasa, cukup disampaikan lewat kesetiaan tanpa suara. Doa dalam diam adalah doa yang tidak dibuat-buat. Ia tidak dipoles untuk didengar manusia. Ia tidak disusun untuk dikagumi. Ia lahir dari keterhubungan yang nyata, bukan dari hafalan. Maka para aulia bisa terdiam berjam-jam, namun dalam keheningan itu, mereka telah memanjatkan 1000 doa yang tak terucap. Bahkan seringkali mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka mohonkan, karena yang bergerak adalah ruh, bukan akal. Ruh mereka bersujud dalam diam, dan Tuhan menyambut dengan rahmat yang jauh lebih luas daripada semua permintaan yang bisa dirumuskan. Karena terkadang, diam itu sendiri adalah pengakuan bahwa aku tak tahu harus berkata apa, dan Engkau Maha Tahu segalanya. Diam mereka pun bukan bentuk kelemahan, tapi kekuatan yang sangat kokoh. Karena hanya orang yang benar-benar kuat yang mampu menahan diri untuk tidak bicara ketika batin sedang penuh. Hanya orang yang benar-benar yakin kepada Allah yang mampu membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Percaya bahwa Tuhan paham bahkan sebelum permohonan itu diucap. Para aulia tidak ingin mengganggu kesucian momen bersama Tuhan dengan suara dari lisan. Mereka membiarkan hati dan ruh yang berbicara.
Mereka membiarkan air mata mengalir tanpa perlu ditafsirkan, karena mereka tahu bahwa setiap tetes air mata dalam sunyi adalah kalimat doa yang hanya bisa dibaca oleh Ar-Rahman. Dan sungguh dari diam itulah terkabulnya doa-doa besar. Bukan karena mereka tahu cara memohon, tetapi karena mereka telah menyatu dalam kehendaknya. Mereka tidak meminta sesuatu yang selain dari apa yang Allah inginkan. Mereka tidak mendikte takdir, tapi mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan inilah bentuk doa paling sempurna. Bukan permintaan, tapi penyerahan. Maka diam menjadi jalan menuju kepasrahan tertinggi. Diam menjadi bukti bahwa hati telah bulat mengakui kebesaran Allah dan menghapus segala harapan kepada selainnya. Diam menjadi titik di mana hamba tidak lagi memohon agar sesuatu terjadi, tapi memohon agar ia ridha terhadap apapun yang ditetapkannya. Begitulah, doa dalam diam bukan berarti tak bermakna. Justru sebaliknya, ia adalah puncak dari segala permohonan. Ia adalah bentuk cinta yang tidak banyak meminta, tetapi terus berharap. Ia adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar hadir bukan hanya dalam suara, tapi dalam rasa. Maka ketika engkau merasa tidak sanggup lagi berbicara kepada Tuhan, jangan takut, diamlah. Karena diam yang jujur di hadapannya lebih keras suaranya dari teriakan paling lantang. Dan barangkali itulah sebabnya para aulia memilih diam. Karena mereka telah menemukan bahwa suara Tuhan hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah hening. Diam sebagai bentuk syukur tertinggi. Syukur yang paling dalam seringkali tidak lagi keluar dalam bentuk pujian lisan. Bagi para aulia, ada satu bentuk syukur yang lebih tinggi dari ucapan Alhamdulillah, yaitu diam. Diam yang penuh kesadaran bahwa semua yang ada hanyalah karunia. Diam yang bukan karena tak tahu harus bersyukur bagaimana, tetapi karena terlalu paham bahwa tak ada satupun kata yang cukup untuk membalas pemberian Allah. Mereka telah sampai pada makam di mana mereka merasa terlalu kecil untuk menyebut namanya dengan lisan dan terlalu penuh oleh rahmat hingga tak tahu harus berkata apa. Maka mereka diam. Dan dalam diam itu hati mereka sujud, ruh mereka menangis, dan syukur itu pun mengalir dalam bentuk yang paling murni. Diam mereka bukan beku, tetapi gerak batin menuju Tuhan. Ketika seseorang telah menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap tarikan napas, dan setiap detik waktu adalah anugerah, maka ia akan mulai merasa malu untuk berbicara sembarangan. Ia akan merasa setiap kalimat harus punya bobot, setiap ucapan harus layak disampaikan di hadapan Allah. Inilah mengapa para kekasih Allah lebih memilih diam, karena bagi mereka kehidupan ini terlalu suci untuk diisi dengan hal-hal sia-sia. Dan rasa syukur mereka bukan hanya dalam kata, tapi dalam adab. Mereka menjaga lidah, menjaga hati, menjaga gerak, karena semua itu mereka anggap sebagai bentuk kesungguhan dalam bersyukur. Sebagian orang menyangka bahwa syukur haruslah terdengar, bahwa ia harus dipublikasikan, disebarkan, dikatakan agar terasa nyata. Tapi para aulia justru menjaga rasa itu dalam sunyi. Mereka memeluk nikmat yang diberikan Allah tanpa mengumumkannya. Mereka memandangi karunia itu dalam hening, menghayatinya dalam keheningan malam, menyimpannya dalam dada, seolah-olah tak seorang pun tahu, kecuali Allah. Karena mereka tahu bahwa kadang dalam terlalu banyak bicara tentang nikmat, terselip ego yang ingin diakui. Maka diam menjadi pagar agar syukur tetap murni. Dan diam itu menjadi bukti bahwa yang mereka cintai bukan pemberiannya, tetapi pemberi itu sendiri. Diam para aulia adalah wujud dari rasa cukup. Mereka tidak banyak meminta, tidak juga banyak mengeluh. Mereka diam karena mereka tahu semua sudah Allah berikan sesuai kadar yang paling tepat. Mereka tidak menuntut lebih dan mereka tidak menggugat kurang. Mereka hanya ingin menyatu dalam kehendaknya apapun bentuknya. Dan dalam keadaan itu, syukur menjadi tidak terbatas oleh peristiwa-peristiwa lahiriah. Mereka tetap bersyukur walau tubuh sakit. Mereka tetap bersyukur meski rezeki sedikit. Karena syukur mereka bukan kepada keadaan, tapi kepada kehendak Tuhan yang telah memilihkan setiap detik untuk mereka jalani. Maka dia menjadi bentuk penerimaan yang dalam, penerimaan yang tanpa batas. Ketika diam itu telah menjadi wujud syukur, maka segala gerak menjadi ibadah. Duduknya menjadi zikir, menunduknya menjadi doa, bahkan napasnya menjadi pujian yang tak henti.
Para aulia tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Karena dalam diam itu, mereka hadir sepenuhnya. Mereka tidak lagi membutuhkan suasana tertentu untuk merasa dekat dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, mereka bisa bersyukur. Karena syukur mereka lahir dari rasa sadar akan kehadiran Allah yang tidak pernah jauh. Maka diam itu bukan sunyi, tapi kehadiran. Bukan kosong, tapi penuh makna. Dan justru dari diam itulah Allah menambahkan karunia-Nya. Karena janjinya jelas, jika kalian bersyukur, aku tambahkan. Tapi syukur yang paling tulus tidak selalu datang dari suara, melainkan dari hati yang tahu diri. Dan ketika seorang hamba tahu diri, ia tahu bahwa semua yang ia terima tidak pantas ia sombongkan. Maka para aulia diam, sebab mereka terlalu malu untuk memamerkan nikmat, dan terlalu takut jika syukur mereka disisipi oleh kebanggaan. Mereka hanya ingin Allah tahu bahwa mereka bahagia. Mereka hanya ingin Allah melihat bahwa mereka ridha. Dan diam itu pun menjadi cara paling indah untuk menunjukkan kebahagiaan yang suci. Di hadapan nikmat yang tak terhitung, kadang manusia merasa tak tahu harus berkata apa. Dan itulah momen ketika diam menjadi pilihan terbaik. Karena diam yang disertai kesadaran jauh lebih agung dari ucapan yang penuh rutinitas. Para aulia telah menunjukkan jalan itu. Bahwa dalam diam, syukur menjadi jernih. Dalam diam, nikmat terasa lebih dalam. Dan dalam diam pula, cinta kepada Allah tumbuh tanpa perlu diumumkan. Karena cinta yang tulus tidak butuh banyak bicara, cukup dengan hadir, cukup dengan patuh, cukup dengan diam, yang hidup dan penuh makna. Sunyi yang melindungi rahasia Allah. Tidak semua yang diketahui harus dikatakan. Tidak semua yang disaksikan harus disampaikan. Para aulia Allah sangat memahami hal ini. Mereka telah menyaksikan rahasia-rahasia dari balik tabir, kehidupan, rahasia tentang takdir, ruh, cahaya, dan makam-makam tinggi yang tidak bisa dijelaskan melalui bahasa manusia. Dan justru karena mereka tahu, maka mereka memilih diam. Diam itu bukan ketakutan, bukan kehati-hatian biasa, melainkan bentuk tanggung jawab ruhani. Karena sebagian kebenaran, jika dibuka pada waktu dan tempat yang salah, justru akan melukai. Maka mereka lebih memilih menjaga rahasia itu dalam dada mereka, seolah membawanya seperti bara dalam genggaman, menyala, panas, dan sangat berharga. Rahasia Allah bukan sesuatu yang bisa dibuka sembarangan. Ia bukan ilmu biasa. Ia adalah cahaya yang dititipkan kepada orang-orang pilihan. Maka para aulia memeliharanya dalam diam. Mereka tahu bahwa tidak semua manusia siap mendengar kebenaran yang terlalu dalam. Bahkan terkadang, orang yang belum siap justru akan menolak dan menghina. Maka mereka simpan cahaya itu dalam sunyi, bukan karena pelit, tapi karena adab. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada mengucapkan sesuatu yang belum waktunya. Dan tidak ada yang lebih agung daripada menjaga ilmu dari tercemarnya pemahaman yang keliru. Maka diam mereka adalah bentuk penjagaan terhadap kesucian rahasia itu sendiri. Diam juga menjadi benteng dari keinginan untuk dipuji. Banyak orang tergoda untuk membagikan ilham atau pengalaman ruhani agar dipandang tinggi. Tapi para aulia tidak membutuhkan pengakuan. Mereka telah selesai dengan dirinya. Mereka tidak ingin dikenal sebagai orang yang tahu banyak, tapi ingin dikenal oleh Allah sebagai orang yang menjaga amanah. Maka ketika hati mereka dibukakan oleh cahaya, mereka tidak buru-buru menyebarkannya. Mereka duduk dalam diam, memurnikannya dalam zikir, dan hanya akan berbicara jika diizinkan oleh rasa yang datang dari dalam. Karena mereka sadar, ilmu itu bukan milik mereka. Ilmu itu titipan, dan setiap titipan ada tanggung jawabnya. Rahasia yang dijaga dalam diam akan tumbuh menjadi hikmah. Bukan semua yang diketahui harus dibagikan, tapi yang disampaikan harus menumbuhkan. Maka para aulia lebih memilih diam, hingga kata-kata mereka menjadi buah dari pohon yang telah berakar dalam kesunyian. Mereka tahu bahwa ucapan yang tidak berakar hanya akan tumbang oleh angin pujian atau cercaan. Maka mereka menyirami ilmunya dengan diam, menyuburkannya dengan doa, dan memetiknya hanya pada saat yang tepat. Inilah sebabnya, satu kalimat dari mereka bisa menggetarkan jiwa orang lain. Bukan karena retorikanya, tapi karena kata itu lahir dari rahasia yang telah lama dipelihara dalam keheningan. Dalam diam mereka banyak hal terjadi,
mereka menyaksikan isyarat-isyarat dari langit, menangkap sinyal-sinyal dari alam ruh, dan menerima bisikan-bisikan yang halus dari sisi Tuhan. Tapi semua itu hanya untuk mereka sendiri, bukan untuk dibicarakan. Karena para aulia tahu bahwa sebagian ilmu memang hanya untuk menjaga diri tetap dekat dengan Allah, bukan untuk mendekatkan orang lain. Maka mereka simpan semua itu dalam dada yang lapang, dan hanya dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar amanah. Kepada jiwa-jiwa yang telah hancur dari dirinya, dan telah bersih dari hawa. Sebab rahasia Allah tidak akan jatuh ke telinga yang masih penuh kepentingan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin bicara, tapi sedikit yang siap menanggung konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan. Para aulia justru sebaliknya. Mereka tahu terlalu banyak, tapi memilih diam. Karena bagi mereka diam adalah ibadah. Diam adalah penjaga. Diam adalah penjaga pintu langit agar tidak sembarang suara keluar dan tidak sembarang makna masuk. Mereka menjaga sunyi sebagaimana orang menjaga cahaya dari padam. Sebab dalam sunyi itulah rahasia Allah terus hidup. Dan ketika seseorang menjaga rahasia itu dengan adab, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi, hanya untuk dirinya dan Tuhannya. Dan pada akhirnya, diam bukan hanya menjaga rahasia, tapi menjadi bukti bahwa mereka telah dipercaya. Tidak semua orang layak menerima cahaya, dan tidak semua yang menerima layak membuka cahaya itu. Maka ketika engkau bertemu seorang yang diam namun sejuk, tidak banyak bicara namun menenangkan, jangan remehkan dia. Bisa jadi dia adalah penjaga rahasia langit yang sedang menyimpan hikmah di balik sunyinya. Dan bila engkau diberi sedikit cahaya oleh Allah, jangan tergesa untuk menyampaikannya. Peliharalah dahulu dalam diam, biarkan cahaya itu menyucikan dirimu terlebih dahulu. Karena hanya hati yang telah bersih yang layak menjadi jembatan antara rahasia Allah dan semesta. Diam yang membuka tirai wajah Tuhan. Diam bagi para aulia bukanlah sekadar pilihan, melainkan maqam. Sebuah derajat ruhani yang hanya dicapai oleh mereka yang telah menempuh jalan panjang penyucian diri. Di puncak keheningan itu, tersingkaplah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Wajah Tuhan. Bukan wajah dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk rasa yang menyelimuti seluruh kesadaran. Para aulia tidak melihat Allah dengan pandangan mata, tetapi dengan pandangan batin yang telah disucikan oleh diam, dibersihkan oleh zikir, dan dimurnikan oleh fana. Di balik sunyi yang mereka jaga, ada kemegahan yang tidak bisa dijelaskan. Karena yang hadir di sana bukan sekadar kehadiran, tapi penyaksian. Ketika seorang aulia sampai pada titik itu, ia tidak lagi memerlukan bukti, tidak lagi mencari-cari tanda. Ia hidup dalam kepastian. Bukan kepastian hasil, tapi kepastian bahwa Allah ada, selalu ada, dan menyertainya dalam setiap detik yang ia jalani. Dalam diam itulah mereka benar-benar melihat Tuhan. Bukan sebagai konsep, bukan sebagai harapan, tapi sebagai kehadiran yang nyata, menyelubungi jiwa dengan kelembutan yang tak bisa diucapkan. Maka mereka menjaga diam itu sebagaimana seseorang menjaga udara terakhir dalam paru-parunya. Karena mereka tahu bahwa dengan sedikit saja lalai, tirai itu bisa tertutup kembali dan mereka akan kehilangan kenikmatan yang tak tergantikan, perjumpaan tanpa suara. Diam para aulia menjadi jembatan yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, tanpa perlu bahasa, tanpa perantara. Mereka tidak lagi butuh perdebatan, tidak perlu penegasan, karena hati mereka telah menjadi saksi. Bahkan saat tubuh mereka diam, hati mereka terus mengalir, bertasbih, memanggil, dan tenggelam dalam lautan zikir yang tidak berbunyi. Di titik itu, diam bukan lagi alat, tapi rumah. Mereka tinggal dalam diam. Mereka bernapas dalam diam. Mereka beribadah dalam diam. Dan di rumah sunyi itu, mereka tidak sendiri. Mereka ditemani oleh Allah yang maha lembut, yang maha dekat, yang maha menyentuh. Bahkan sebelum hambanya sempat bersuara, banyak dari mereka yang kemudian menjauh dari sorotan. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin menjaga kehadiran Tuhan yang telah mereka rasakan dalam diam. Dunia dengan segala keramaiannya kadang terlalu bising untuk menampung sesuatu yang setenang itu. Maka para aulia tidak marah, tidak kecewa, tidak pun menilai. Mereka hanya mundur, menepi, dan duduk dalam senyap sambil terus menyatu dalam kekasih yang tak terlihat. Karena mereka tahu
bahwa 1 detik dalam hadiratnya lebih berharga dari ribuan jam dalam tepuk tangan manusia. Maka mereka diam, dan dari diam itu lahirlah ketenangan yang menyembuhkan siapapun yang mendekat. Terkadang, dalam diamnya para kekasih Allah itu, justru engkau akan merasa disapa. Engkau yang gundah akan tiba-tiba tenang. Engkau yang merasa kosong akan tiba-tiba tersentuh. Bukan karena mereka berbicara, tapi karena ruh mereka telah menjadi pantulan dari hadirat Tuhan. Diam mereka telah berubah menjadi cermin. Siapapun yang menatapnya dengan hati akan melihat sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Mereka tidak perlu berkata, "Aku dekat dengan Allah," karena diam mereka sudah berbicara lebih keras. Bahkan langkah mereka yang hening sudah memberi arah, dan napas mereka yang teratur sudah menjadi irama dari zikir paling sunyi, zikir yang hanya didengar oleh Tuhan. Dan di antara mereka ada yang tidak dikenal, tidak dipuja, bahkan tak diingat namanya. Tapi langit mengenal mereka, para malaikat menunduk kepada mereka, dan bumi pun tenang di bawah pijakan mereka. Karena rahasia para aulia bukan pada popularitas mereka, tapi pada sunyi yang mereka rawat dalam kesetiaan. Mereka adalah bukti bahwa diam bukan kelemahan, tetapi kematangan. Bahwa tidak berbicara bukan berarti tidak tahu, tetapi justru karena telah mengetahui terlalu dalam. Maka mereka tidak merasa perlu menunjukkan, sebab mereka tahu bahwa siapa yang telah melihat wajah Tuhan dari balik tirai keheningan, tidak akan lagi tergoda untuk tampil di hadapan manusia. Diam adalah bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang telah kembali pada asalnya. Ia bukan sekadar sikap pasif, tapi jalan sunyi yang membawa hamba mendekat dengan cara yang paling suci. Para aulia telah menempuh jalan itu. Mereka meninggalkan dunia bukan karena membencinya, tapi karena cinta mereka kepada Tuhan terlalu besar untuk dibagi-bagi. Dan dari balik keheningan mereka, mengalir rahmat yang tak terlihat, yang menghidupkan, menenangkan, dan mengarahkan. Maka jika engkau bertanya, apa rahasia kekuatan mereka? Lihatlah diamnya, dengarkan sunyinya, karena bisa jadi justru dalam diam itulah Tuhan sedang berbicara.